Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan kami menjadi hamba-hamba yang Kau ampuni seluruh dosa kami, menjadi hamba yang Kau curahkan rahmat, menjadi hamba yang Kau cukupi, menjadi hamba yang Kau angkat derajatnya dunia akhirat. Engkau berikan rezeki hanya yang halal barokah. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk-Mu agar setiap langkah kami ada di jalan-Mu. Sehatkan lahir batin kami ya Allah, dan hapuskan semua dosa dan aib kami ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, sebentar. Sudah live ini? Alhamdulillah hadirin, doa yang barusan adalah doa waktu sholat. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, limpahi saya dengan kasih sayang-Mu, rahmat-Mu. Wajburni, cukupi segala keperluan lahir batin saya. Warfa'ni, angkat derajat dunia akhirat. Warzuqni, rezeki yang halal barokah ya Allah. Wahdini, bimbing saya, berikan petunjuk setiap berfikir, setiap berucap, setiap bertindak, setiap melangkah. Wa'afini, berikan kepada saya kesehatan, sehat yang membuat saya taat padamu. Wa'fu anni, bersihkan, cabut semua dosa, hapus sehingga tidak berbekas sama sekali dunia akhirat. Harusnya ya kawan-kawan sekalian, sholat itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Sholat itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kita rindukan. Karena sholat itu begitu strategis, begitu penting. Karena dalam sholat itu terkumpul semua yang kita perlukan, itu ada di dalam sholat. Maka wasta'inu bisabri wassalah. Tapi sholat ini susah kecuali bagi orang yang khusyuk. Kita dengar dalilnya ya, silakan. Surat Al-Baqarah ayat 45-46. Al-Baqarah ayat 45-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Rabb-nya
dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi sholat itu akan lebih mudah bagi orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk? Yaitu orang yang yakin kepada Allah bahwa kita akan menemui Allah, yakin bahwa Allah lah satu-satunya pemberi keputusan. Begini, kita sering khusyuk ketika kita berhadapan dengan yang memberikan keputusan. Yang melamar itu khusyuk, menunggu diterima atau ditolak. Yang mendengar keputusan hakim juga khusyuk, karena dia akan tahu. Yang pinjam uang khusyuk, karena ingin tahu diterima atau ditolak. Jual beli juga khusyuk, jadi atau tidaknya. Nah, ketika kita yakin ini segala urusan itu ada di dalam genggaman Allah. Allah lah yang menentukan apapun. Kita ingin sesuatu baru bisa terjadi dengan izin Allah. Ancaman dari siapapun tidak akan bahaya tanpa izin Allah. Kita meminta kepada yang menguasai segalanya, yang menentukan segala sesuatu, yang keputusannya tidak bisa dihalangi atau ditolak atau dicegah siapapun. Jadi kita sholat itu sedang menghadap kepada yang maha penting, yang menentukan segalanya bagi kita. Jadi kalau orang kurang khusyuk, itu indikasi bahwa Allah itu masih kurang penting baginya, atau belum yakin Allah yang maha memberikan keputusan. Sekarang ingin apa? Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Ingin jodoh, hanya Allah yang menentukan. Ingin sehat, hanya Allah yang menyembuhkan. Ingin rezeki, hanya Allah yang membuka. Ingin tenang, hanya Allah yang menurunkan sakinah. Ingin hafal Quran, hanya Allah yang bisa membuat kita mengingatnya. Ingin sehat, ingin selamat, ingin tenang, ingin apapun, pasti yang kita inginkan itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah mutlak. Dan sholat itu adalah amalan yang sangat disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata kuncinya, yakin tidak nih? Sebetulnya apapun kita bisa minta lewat sholat, karena dalam sholat itulah terkumpul adab yang luar biasa di dalam berdoa. Berwudu, menghadap kiblat, diawali dengan niat yang tulus, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada Al-Fatihah, Ummul Quran, ada bacaan Al-Quran lainnya, ada ruku, bertasbih sambil ruku, Masya Allah, ada itidal, ada sujud, dan ada doa di antara dua sujud yang sangat luar biasa, yang mencukupi semua keperluan dunia akhirat kita. Ampunan Allah, sholat. Ingin disayang Allah, sholat. Ingin dicukupi keperluan lahir batin, sholat. Cukup tuh jangan hanya cukup uang dan makanan ya, kita perlu kecukupan informasi, kecukupan ilmu. Kita banyak keperluan lahir kita ini ya, banyak keperluan ini lahir batin kita ini, dan itu dicukupi dengan meminta lewat sholat. Ingin oleh Allah diangkat derajat dunia akhirat, sholat. Berarti itu ketakwaan kita tuh, karena inna akramakum indallahi atqakum. Ingin kita rezeki yang halal barokah dan aneka jenis rezeki lainnya, sholat. Ingin ditunjuki oleh Allah berfikir yang benar, berkata yang benar, mengambil keputusan, melangkah kemana, sholat kuncinya. Ingin sehat, afiat, sholat. Ingin tanpa jejak dari dosa-dosa kita, wa'fu anni, sholat. Jadi udah komplit dalam sholat itu. Jadi kalau sholat kita khusyuk dari mulai takbir sampai salam, dan Allah menilai ini sangat baik, itu keperluan kita dicukupi semua. Sayangnya kita sholat tuh
ke masjid, tapi lewat aja begitu. Allahu Akbar, las, pergi kemana, banyak hal yang tidak penting yang kita pikirkan. Bahkan tidak jarang maksiat juga dipikir dalam sholat, rencana dosa dipikir dalam sholat. Selesai kita tidak merasa bersalah, dan Allah pasti tahu persis yang dipikir, yang di hati. Ada gerakan, ada ruku sujud, Allah saksikan, dan Allah tahu lari kemana hati kita, pikiran kita, dan Allah juga tahu kita tidak merasa bersalah. Jadi seperti kita sedang, punten ya, mungkin kita jumpa dengan seorang yang sangat baik, yang menentukan mengambil keputusan dan sudah mau menerima kita, ya. Kalau kita ngadu ke orang mah sekali juga orang bisa kapok. Keseringan ngadu makin kapok. Tapi ke Allah mana sekarang? Sok sekarang mau menghadap gubernur segitu susahnya, kan? Mau menghadap presiden lebih rumit lagi. Lah menghadap ke Allah sehari 5 kali. Privasi, hadirin, privasi, diberikan perlakuan khusus, personal, mau curhat, mau ngadu, dan kita ngadu kepada penguasa jagat semesta alam yang memiliki segalanya, yang menguasai segalanya dan menentukan segalanya. Dan itu sholat kita udah diperlakukan sangat spesial, tapi kita hanya ngelantur, ngomong ngelantur. Coba ketemu dengan gubernur nanti ngomongnya ngelantur, kerumui, kedebuk, tongel. Mungkin oleh saya nggak tahu lah. Ini di hadapan Allah yang maha tahu pikiran dan isi hati kita. Makanya kalau sholat itu siap gitu, walaupun 2 rakaat berikan yang terbaik. Saya nggak sanggup tahajud 11 rakaat, ya sudah 2 rakaat saja, tapi tertib dari mulai niat, takbir, bacaan, seperti membuka brankas lah, ceklek. Jadi tiap bacaan, tiap takbir, tiap gerakan tuh ada isinya dengan sadar. Kan kalau katanya buka brankas begitu klek, dan nggak mungkin buka brankas nomor seenaknya, nggak akan kebuka, benar? Nah, silakan surat Al-Mu'minun, silakan Ustaz. Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kalau tidak khusyuk bagaimana? Surat Al-Maun. Surat Al-Maun ini bagaimana kalau kita tidak khusyuk? Surat Al-Maun, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Surat Al-Maun ayat 4-7. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya, dan yang berbuat ria, dan yang enggan memberikan bantuan. Jadi kalau kita ingin bahagia, sukses, menang, itu harus berusaha keras, memiliki keimanan dan kekhusyuan. Karena khusyuk dalam sholat itu sebetulnya bukti
keyakinan kita bahwa Allah lah yang maha penting bagi kita, yang menentukan segalanya, dan Allah maha melihat, maha dekat, maha mendengar, maha tahu isi hati. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau sirkan kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati kita. Nah, kata kuncinya adalah yang pertama, Allah lah yang maha menentukan segalanya. Kata kuncinya itu, Allah yang maha penting bagi kita. Dialah penentu segala-galanya. Apapun yang kita inginkan, gak ada yang terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Apapun yang kita cemaskan tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Yang kedua, kata kuncinya adalah sing yakin bahwa Allah itu maha memperhatikan kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Artinya Allah tahu persis lah kekuasaan Allah menyelimuti kita, pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala menyelimuti kita. Nah, kalau dilatih ini bisa nih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata kunci yang ketiga adalah kita sungguh-sungguh. Nah, kita jarang sungguh-sungguh pengen khusyuk tuh jarang. Kita hanya baru pengen sholat, belum pengen khusyuk, pengen dapet nih sholat ini. Kita sholat saja seperti melakukan rutinitas. Akibatnya ya begitulah. Tendangannya, hasilnya kurang kuat. Hadirin para pendengar yang budiman, insya Allah pada jam 9 pagi ini di Masjid Trans Studio Mall TSM bersama Ustadz Komarudin. Silakan hadir bagi warga Bandung dan sekitarnya. Bagian kedua, tapi datang lebih awal itu bagus karena bisa sholat duha, bisa itikaf, bisa lebih depan untuk mengkaji ilmu. Silahkan ajak yang lain. Yang kedua, insya Allah pada hari Sabtu malam ada itikaf di Darut Tauhid. Silahkan kita makmurkan malam dengan qiyamul lail, dan pagi harinya kita akan sholat malam, dan muhasabah, lalu siaran, sholat subuh berjamaah, dan siaran insya Allah Kang Emil juga saya dengar akan ikut gabung sholat subuh jamaah di Darut Tauhid, dan kita bertukar pikiran. Mudah-mudahan lebih banyak yang kita pahami untuk kita amalkan. Ini undangan bagi siapapun ya. Dan terima kasih kepada yang mau menyediakan makanan sarapan pagi. Ada roti L-bread ya, yang selalu istiqomah menyediakan ribuan roti untuk para peserta itikaf. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita ini, dan semoga sudah tersambung dengan guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi Miftah. Alhamdulillah. Bagaimana sehat terus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan mau berangkat lagi ke Tanah Suci ini, Miftah? 4 Maret. 4 Maret? Iya. Oh, kalau gitu sama-sama tanggal 4. 4 Februari ya. Insya Allah semoga semakin bersih ya Pak Miftah. Kan Amin. dari umroh ke umroh itu menggugurkan dosa ya. Mudah-mudahan insya Allah. Ya, itu semangat umroh salah satu diantaranya itu Pak. Dari umroh ke umroh itu akan menggugurkan dosa. Jadi, dan mungkin ada yang kenapa sih Pak Miftah dan A sering ke Mekah? Satu karena undangan Allah, yang kedua karena gratis kita ya Pak ya. Alhamdulillah. Silakan Pak, mudah-mudahan selalu dibimbing Allah. Amin. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada,
kita akan melanjutkan bahasan mengenai sholat yang berkualitas. Tadi sudah disampaikan salah satu diantaranya adalah sholat khusyuk. Jadi sholat itu berkualitas apabila pertama tentu saja dilakukan sesuai dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap bentuk ibadah, terutama sholat, dinyatakan oleh Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jadi kalau kita ingin tahu sholat kita baik, benar atau tidak, maka kita harus membaca hadis tentang bagaimana beliau sholat. Nah, insya Allah selama ini pada umumnya di kita sudah melaksanakan sholat sesuai dengan bimbingan para ulama, sebagaimana sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sholat itu dapat dikatakan sebagai berkualitas tidak hanya caranya yang benar, tetapi juga harus ikhlas. Sholat dilaksanakan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sering kita dengar bahwa salah satu kerugian beramal adalah yang dilakukan tanpa keikhlasan, yaitu melakukan ibadah termasuk sholat tapi mengharapkan pujian, penghargaan dari manusia. Nah, ini ikhlas. Kemudian yang ketiga, sholat itu khusus, sholat dilakukan dengan khusyuk tadi. Jadi selain ikhlas, pelaksanaannya sesuai dengan sholat Nabi, niatnya ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga dilaksanakan dengan khusyuk. Khusus untuk sholat fardu itu ada tambahan, selain harus sesuai dengan contoh sholat Nabi, harus ikhlas, kemudian yang ketiga khusyuk. Untuk sholat fardu ada tambahan, yaitu sholat fardu dilakukan secara berjamaah, dan kemudian dilakukan terutama untuk pria, dan tentu tidak dilarang dan baik juga untuk wanita, adalah di masjid. Nah, kalau semua sholat itu dilakukan, nanti sampai kepada tingkat kualitas yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kualitas ihsan, yaitu anta abudallah ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, ini puncak kenikmatan sholat apabila kita sudah mencapai namanya kepuasan spiritual. Jadi sholat itu menjadi nikmat, sholat itu menjadi refreshing. Selain ibadah tentu, sholat itu juga menjadi syifa, pengobatan spiritual. Sehingga dengan sholat hilanglah perasaan-perasaan yang tidak baik, kekecewaan, kejengkelan, kemarahan, stres dan lain-lain. Nah, menemukan kenikmatan. Ini kualitas yang tertinggi setelah sekali lagi dilakukan sesuai dengan sholat Nabi, kemudian dilakukan dengan ikhlas, dan kemudian dengan khusyuk, dan dua kualitas tambahan untuk sholat fardu, awal waktu berjamaah dan di masjid. Awal waktu berjamaah dan di masjid. Right. Sholat khusyuk, salah satu sholat yang berkualitas adalah pertama, kita melakukan sholat tentu sekali lagi sesuai dengan petunjuk Nabi. Tidak boleh demi kekhusyuan kita korbankan tata cara sholat. Tidak boleh kita membuat ritual-ritual tertentu supaya khusyuk, sehingga sholat umpamanya saja perlu dihantarkan dengan musik klasik begitu. Tentu tidak boleh. Atau supaya khusyuk kemudian kita berusaha untuk menutup mata, menutup telinga, dan segala macam ditutup supaya tidak ingat. Tentu tidak seperti itu, tetap dalam keadaan normal. Jadi lakukanlah salat itu dengan khusus sesuai dengan petunjuk Nabi. Ada yang disebut khusyuk fisik. Khusyuk fisik artinya hanya melakukan hal-hal yang memang menjadi bagian daripada rukun sholat. Artinya begini,
bisa dikatakan secara fisik tidak khusyuk. Kalau sedang sholat itu tangan kita bergerak terus garuk sana garuk sini, cincin diputar-putar, jam tangan digosok-gosok, menyesarung, dirubah-rubah. Nah itu bisa dikatakan secara fisik tidak khusyuk. Nah ini khusyuk. Tapi kekhusyuan secara fisik ini dalam ajaran Islam bisa dikorbankan demi kepentingan kemanusiaan. Umpamanya kita sedang sholat, kemudian ada anak kecil membawa pisau tajam di depan kita, kita boleh mengambil pisau tajamnya itu dengan cara yang baik. Atau ibu sedang sholat di rumah, kemudian anak naik, sedang sujud naik ke atas terus. Nah harus hati-hati, anak harus diselamatkan juga. Atau sedang sholat, kemudian ada tamu penting sekali, tamu itu dari luar kota, kalau tidak dijawab nanti kembali kasihan pada jauh, maka boleh kita mengeraskan suara takbirnya, Assalamualaikum Allahu Akbar, biar dia tahu bahwa kita sedang sholat. Atau seperti yang sering terjadi ini di masjid, lagi sholat kemudian HP-nya bunyi, pas bunyinya dangdut lagi. Nah itu jangan dibiarkan mengganggu kehusyuan orang banyak. Ambil aja HP itu, segera matikan. Jadi korban kehusyuan kita tapi tidak mengganggu kehusyuan orang lain. Yang paling baik tentu saja kita harus mempersiapkan supaya sholat itu khusyuk, HP-nya juga disesuaikan, bisa membantu kehusyuan ini secara fisik. Sesuai dengan melaksanakan sholat sesuai dengan atau tidak melakukan kegiatan apapun kecuali rukun sholat. Sekali lagi kecuali dalam keadaan darurat. Umpamanya saja contoh lain, kita sedang sholat kemudian jam tangan atau kacamata kita ditaruh di kantong atas pada waktu sujud, waduh mau jatuh, ambil aja dulu taruh. Pokoknya, atau kita lagi sujud kemudian tempat sujud ada ulat, ya disindrek aja dulu, dibuang dulu begitu. Tentu mengganggu kehusyuan, tapi itu dalam ajaran Islam kepentingan masyarakat atau kepentingan mendesak kemanusiaan bisa dilakukan dengan walaupun sedikit mengganggu kehusyuan di konsentrasi kita dalam salat itu. Banyak saya kira contoh-contoh di mana kita harus melakukannya. Baik, yang kedua ini yang agak lebih berat, yaitu khusyuk itu adalah namanya menghadirkan hati atau disebut tazakkur dan tadabbur, merenungkan kebesaran Allah, merenungkan makna demi makna dari bacaan sholat. Tidak mudah. Kadang-kadang kita sudah tahu artinya, tapi punya bayangan-bayangan yang lain. Dan disinilah pelatihan kita dengan ingat yang lain, kembalikan bahwa kita sedang sholat. Tidak boleh lagi sholat membiarkan pikiran itu kemana-mana. Kehusyuan ini bisa dibantu dengan pertama tentu saja pakaian kita harus betul-betul mendukung. Nggak akan bisa khusyuk umpamanya saja kalau sarungnya mau jatuh, nggak akan bisa khusyuk kalau umpamanya saja pakaiannya longgar, celananya longgar, nggak akan bisa khusyuk kalau pakaiannya bau, sulit untuk bisa khusyuk kalau pakaiannya tidak mendukung. Kemudian itu pakaian tempat sholat juga harus bisa mendukung kekhusyuan itu. Kita tidak akan bisa khusyuk kalau di sajadahnya ada gambar-gambar yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Kemudian selanjutnya juga tidak kalah pentingnya tentu situasi yang kondusif, lingkungan, tidak ada suara-suara yang dapat mengganggu kekhusyuan sholat. Makanya dalam ajaran Islam, kalau kita sedang baca Quran atau kita sedang wirid berzikir, ada di masjid itu orang yang lagi sholat, supaya dipelankan, jangan mengganggu orang lain yang sedang sholat. Jadi ada juga perkecualian, umpamanya saja kita sedang sholat atau teman kita sedang sholat, kita perlu permisi cepat ini.
Padahal dia sholat boleh mengatakan maaf ya saya pergi, dia dengar tentu saja. Nah tentu yang sholat nggak boleh menjawab ya. Suara, jangan ada suara yang bisa mengganggu konsentrasi kekhusyuan sholat itu. Jadi penuh yang kita ingat itu adalah bacaan sholat. Kemudian berikutnya adalah banyak membantu kekhusyuan sholat itu ialah kita mengetahui arti dari bacaan-bacaan sholat. Pertama, kalau kita berjamaah kita menikmati bacaan imam. Oleh karena itu imam sholat kalau kita mengerti bacaan sholat lebih nikmat. Fatihah juga sudah merupakan keindahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja-pujiannya milikmu ya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Wahai Allah yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Maliki yaumiddin. Wahai maharaja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bulat hidup ini mau ke Allah dan hanya Allah yang bisa nolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ya Allah jalan yang lurus. Ini aja udah enak nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta ditunjuki jalan orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang sesat, bukan orang yang jalan yang kau murkai dan yang sesat. Ini aja udah enak. Apalagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Ini udah nikmat sekali hadirin kalau kita dengan izin Allah bisa memahami arti ayat-ayat itu. Sudah ada kehusuan tersendiri. Maaf nih, sebentar, maaf. Jadi bagusnya kita paham pada waktu ruku dinikmati, pada waktu sujud itu. Nah, ya kalau mencoba sujud itu kan harus sangat enak. Sesudah sujud persiapan mau doa di antara dua sujud. Ini nih udah sujud tuh rasakan kening bersimpuh di hadapan Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau wahai Allah yang maha tinggi. Terasa kita tuh ngedepruk, sedangkan Allah penguasa jagat semesta kita lagi bersimpuh. Lalu selesai itu doa, ini doa super ya. Rabbighfirli, benar-benar ngarap-ngarap ampunan yang tadi itu ya, disayang, dicukupi. Kalau ini benar-benar dinikmati, apalagi sesudah itu tutup dengan tahiyat akhir. Ada syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan bersaksi ke Allah tuh. Makanya mungkin pas telunjuk diangkat tuh supaya mengingatkan kita sedang bersyahadat. Terakhir di penghujung sholat itu doa mustajab lagi tuh. Keluarkan doa-doa yang penting, baru tutup dengan salam. Aduh, yang sedih bagaimana? Sholat. Yang jatuh cinta, tobat. Sholat dan tobat. Yang punya hutang, bayar. Sholat supaya dibayarkan oleh Allah. Yang cemburu bagaimana? Sholat lalu perbanyak tobat ya. Sakit
sholat, galau sholat. Wah, pokoknya mah enak ngadu kepada Allah secara spesial, karena Allah pasti memperlakukan personal ya. Walaupun kita berjamaah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menerima kita secara personal. Walaupun yang doa macam-macam sesudah sholat, tetap aja tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar. Ya, begitulah rekan-rekan sekalian. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Ada pertanyaan dari masjid? Ini ada tamu dari mana, Dek? Ini ada yang muda-muda kecil? Saya ada hafal wajah tamu, sebab wajah-wajah santri ini udah hafal ya, walaupun ribuan ya hafal aja auranya, karena aura tahajud jadi gini aja. Silakan, ada pertanyaan dari masjid? Tidak, kalau tidak selesai nih acara kita. Cung, tidak ada yang naik, terlalu dekat nggak boleh ya, harus yang jauh ya. Silakan Dek, pakai mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang kehusuan sholat yang tadi. Kita dianjurkan untuk tidak menutup mata, telinga gitu. Tapi kalau misalnya dengan menutup mata itu kita lebih bisa kayak menghadirkan hati, itu gimana Ustaz? Ya, jangan ditutup selama-lamanya ya. Jadi tetap kita harus tahu tempat sujud kita ada apa, siapa tahu ada kalajengking ya, atau ada kucing sedang makan di sana. Jadi buka normal aja, buka tutup. Juga seperti tadi, tidak boleh sholat diiringi oleh lagu klasik, misalkan Allahu Akbar, atau itu mau ditasik ya kan. Makanya muhasabah kalau pakai lagu-lagu juga asal nggak pas ya. Bagaimana, apakah perlu gelap gulita? Jangan. Redup mungkin enak ya, sepertiga malam terakhir itu memang nggak bisa dipungkiri kalau redup itu cenderung lebih sedikit yang kelihatan. Ini juga rambut kalau lelaki ya, rambut kadang-kadang kalau yang panjang, Allah, aduh, jadi kekepret begitu ya kan? Ada yang mau sujud, aduh, asa kurang bijaksana kepada Allah, kekepret begitu kepalanya. Ada yang begini. Makanya pakai kopiah, yang paling aman mah gundul ya. Lalu kopiah juga harus ukurannya, ini bisa mengganggu sholat nih hadirin. Kalau sholat misalkan kopiah nomor 8 sedang kepala dia nomor 5, itu kan helm. Nutup ke sini, menceng sana, menceng sini. Atau kekecilan kayak congcot, kepala nomor 6, kopiah nomor 4, itu juga bikin gak khusyuk yang di belakang. Benar, kalau kekecilan kopiah jatuh lagi, apalagi pas jatuh namanya beda dengan nama dia, namanya Teddy, kalau itu Samsu, berarti ketuker, mikir lagi. Uang logam jangan ditaruh di saku, pas sujud kelentung jalan ngoleng ke sana, atuh satu baris, lihat orang dosa. Ini serius hadirin. Kalau perempuan nggak tahu bagaimana kasusnya, mungkin mukenanya longgar ya Bu ya. Kalau mukena longgar jadi gini, bulatnya di bagian mulut, ini juga kurang wibawa. Harus yang proporsional, termasuk sajadah ini ya. Sajadah tuh kalau bisa jangan yang banyak gambarnya. Kalau gambarnya gambar Ka'bah, Allah, ya Allah, kapan saya bisa ke Mekah? Yang Allahu Akbar, nyicil juga nggak dapet, terus mikiran Ka'bah. Bagi yang sudah ke Mekah, Allah, nggak kayak gini. Ini pasti buatan Cina, RRC yang aslinya nggak kayak gini. Allah, kan ini nggak ada menara ini kan? Allahu Akbar, selesai saja. Jadi bisa ngaco, itu juga sajadah. Apalagi Idul Fitri pakai koran sajadahnya yang dibaca tuh, Allah, telah terjadi pelecehan. Oh apa nih? Oh atau CF.
Ini serius hadirin. Handphone juga bahaya nih. Handphone kalau bisa benar-benar disilentkan, karena kalau getar juga bikin penasaran. Siapa yang telepon nih? Jangan-jangan ini dia. Jadi gesit sholatnya untuk mengejar panggilan. Tahajud juga hati-hati tuh. Kalau tahajud tuh dihilangkan hal-hal yang bisa menggoda, mengganggu, yang membuat, termasuk ada makanan. Lagi sholat Allahu Akbar kelihatan itu ya, ada cistik Allah jangan-jangan diambil adik saya nih, Allahu Akbar, beres. Atau sholat duha dekat dengan ketoprak atau makanan di meja, gesit hadirin, tidak bisa diambil teman. Ini perlu diperhatikan. Termasuk tempat harum-haruman juga, kalau bau bermasalah tuh. Sujud di tempat sujud yang bau jadinya ngelet begini dengan hidungnya. Makanya bekal minyak wangi ngemodal tempat sujud itu enak kalau harum, benar? Suka sholat di beberapa masjid yang memang tempat sujudnya tuh harum, karena ada tempat sujud yang dicuci lalu pakai pengharum, enak, dan tidak usah banyak mikir. Harum apa ya, nggak khusyuk lagi hadirin, yang proporsional ya. Kenapa ya di masjid ini harum, kalau di masjid yang lain nggak harum? Jangan-jangan ini lavender, bukan, itu juga nggak khusyuk. Syukuri saja harum, itu harum. Kemudian pakaian, tempat, udara juga panas, ini bisa rada-rada mengganggu nih. Atau AC atau kipas angin. Allah Akbar. Ini saya pernah ke Kabun, di belakangnya ada kipas angin, jadi tegang nih. Imamnya lama tuh jadi jengkel bawaannya karena dingin kena leher. Jadi betul-betul tertib lah. Dan tolong kalau memperbaiki sajadah tuh jangan pakai kaki ya. Ini sajadah nutup cepak ujungnya teh, miring begitu, aduh, jangan. Nah juga kita bisa nggak khusyuk kalau ada yang suka ngebagiin sajadah. Misalkan kita sholat nih, saya juga suka keganggu kalau gini ya, sholat kita ngebawa sajadah, lalu yang di sebelah bawa sajadah, dan dengan baik hati sajadah itu dipakai untuk sujud kita. Masalahnya adalah dia bagian kepala, kita bagian kakinya, aduh, jadi ceker terus. tiap mau sujud tuh jadi dendam, karena kita bagian ceker dan tempat duduk dia. Kalau mau tidak semua orang mau pakai sajadah kita ya, apalagi sorban misalkan. Ini kita sholat di jalan supaya mereka sujud pakai sorban kita, dan sorbannya kumel, aduh, kita bisa dendam kesumat ya. Tahu dirilah kita kalau mau berbuat baik ke orang, jangan sampai menghilangkan kehusuan orang, benar? Bagaimana tentang anak-anak di masjid? Nggak apa-apa anak-anak di masjid. Rasulullah juga pada waktu sholat pernah cucunya itu naik ke punggung dan lama sujudnya. Berarti ada tuh anak kecil di masjid, hanya tinggal ditertibkan ya. Pernah Rasulullah sholat dipercepat karena mendengar ada bayi yang menangis, takut ibunya menjadi gelisah, dipercepat. Jangan marah. Nah yang bahaya itu adalah ketika lagi sholat ada handphone bunyi dan dangdut itu yang waduh, dendam kesumat kita kan, udah mah nggak tahu di mana yang bunyinya. Itu ujian ya. Kalau kita yang mendengar handphone bunyi, kita harus langsung husnudon. Memang agak berat nih ya, ini adalah takdir Allah, kali ini saya harus diuji, perang lawan suara handphone. Yang kedua husnudon, pasti yang punya handphone ini nggak niat mengacaukan sholat kita ya. Yang ketiga, tapi dangdut, mudah-mudahan sesudah ini diganti dengan murotal ya. Harus diperangi, langsung kita fokus ke Allah lagi. Ini ujian kehusuan. Karena ada yang ketika bunyi, aduh siapa kurang ajar, pasti handphone jelek kayak gini, dia nggak kayak punya iman sama sekali. Selesai aja sholat kita memikirkan dia.
Termasuk bahaya kalau sholat beda gerakan dengan yang sebelah. Kan takbir tuh ada yang di dada, ada yang di telinga. Enggak apa-apa, semuanya ada dalilnya, jangan mikirin tangan orang. Nah, kieu jiga nu nyeri cangkeng, oh dosa kita. Padahal itu ada dalilnya. Kalau kita di atas jangan komentar yang begini, kalau kita begini jangan komentar yang di atas. Nyimpen tangan, ada yang dada tuh begini, ada yang begini, ada yang agak bawah. Bahkan ada yang tidak sidakap sama sekali. Biarin itu tangan mereka. Kita kan punya tangan sendiri. Kenapa jadi mikirin tangan dia? Iya, naon eta teh aliran naon. Terus saja memperhatikan dia. Apalagi telunjuk pada waktu tahiyat kan ada yang dari awal, ada yang ketika syahadat, ada yang diputar-putar, ada yang digerak-gerak. Itu jari orang. Kita punya telunjuk sendiri, udah itu aja. Naon muter-muter juga nulieur. Lagi beri gitu terus we jadi kacau. Dan kalau ruku jangan suka lihat jari orang. Pas uluh eta jempol. Kenapa jarinya jempol semua? Nah, eta kuku panjang gitu. Coba hitam lagi ujungnya. Orang lain mah bertasbih, kita lihat ujung kuku orang. Hati-hati nih hadirin. Gimana kalau kita kedesak? Kan suka kedesak sholat itu ya. Jangan sampai adu dogong. Ini buat yang suka merapatkan kaki, ini penting ya, karena tidak semua orang enak gitu kakinya rapat nempel tuh. Ada yang geli, ada yang kagok misalkan sama guru gitu nincak, wah, jadi risih. Nah ini harus, dan jangan terlalu ngajegang, tahu ngajegang kakinya terbuka. Kan ada yang terlalu terbuka, jadi orang nggak kebagian kakinya, jadi menceng sebelah. Ini juga jangan hadirin. Sing rata badan tuh sehingga tidak memakan tempat orang lain. Dan ingat, tidak wajib kita nempel ke kaki orang, itu sunnah saja. Jangan sampai nempel dia nggak enak atau belum tahu ilmunya, dia ngised, kita kejar kaki kita. Jadi kita begini ngajegang dia. Hadirin, ini teh serius, perkara-perkara kecil tuh suka bikin rusak sholat kita. Betul? Gimana yang di sebelahnya huai? Kan ada, kita makanya gosok gigi kalau mau sholat itu, terutama yang dekat jendela atau dekat kipas angin. Karena saya juga suka terancam oleh kipas. Allah, heos ada ya mah. Sholat subuh can gosok gigi, hiliwir. Kepaksa baca Fatihahnya tahan napas, kan kurang bijaksana. Ayo hebos dulu. Kalau kita merasa pening dengan mulut kita, apalagi orang lain yang tidak ada kaitan dengan mulut kita, tolong perketekan juga ya. Ini serius hadirin, karena ada yang kadang-kadang punten ya, kalau orangnya memang tidak punya lagi pakaian dan sebagainya, ya udah terima itu mah episode. Kadang kita ketemu dengan di sebelah kita tuh yang memang nggak punya lagi penggantinya dan kita tahu itu yang terbaik ya kita. Tapi kalau masih memungkinkan pakai deodoran, pengharum, jangan sampai bau kita tuh, aroma kita mengganggu orang lain. Termasuk yang flu. Coba flu sekarang kan sudah tren pakai masker ya, jangan aduh, kita yang di sebelah ketularan ya Maya, bisa flu. Nah ini nyiksa. Cobalah kalau flu ditutup pakai masker supaya orang tidak merasa terancam oleh keberadaan kita. Waduh, dramatis ya. Termasuk yang sakit mata, misalkan cilehan ya, ada beleknya, waduh nular ya Maya. Terus cari di tempat yang lebih aman, yang membuat orang tidak terganggu kehusuannya. Hal lainnya adalah seperti yang tadi dikatakan guru kita Pak Miftah, bagaimana nih kalau sudah sholat kemudian kita zikir tapi ada yang sholat. Nah kita harus jaga kehusuan orang sholat. Jangan sampai kita pakai mikrofon orang yang sholat, padahal kan zikir itu sunnah. Nah orang ngejaga sholat wajib itu harus kita bantu. Atau malam-malam tahajud dikeraskan,
Atau ada yang tidak tahajud ngaji, dikeraskan sehingga yang tahajud terganggu semua. Ini tidak benar. Orang yang tidur aja jangan terganggu oleh ngaji kita, apalagi yang sholat. Kalau mau ngaji pelan aja, secukupnya kita sendiri. Dan dikerasin juga bisa bikin ria. Ingin kedengaran kemerduan kita, ingin ketahuan kita tengah malam ngaji. Sudahlah, cukup Allah aja yang tahu. Ini saya kan tinggal di mihrab ini, jadi suka ketahuan juga. Kadang ada yang ngaji di sana kedengaran. Pelan aja ya, karena orang lain juga ada yang memerlukan istirahat. Begitu, makanya harus sangat hati-hati. Termasuk di masjid ini menjelang subuh, Bismillahirrahmanirrahim, kaset keras kemana-mana. Orang yang tahajud rusak, termasuk yang sholat sunnah di masjid rusak juga, karena sound sistemnya sangat keras. Padahal tidak menjadi penting untuk selalu mendengungkan baca Al-Quran di atas. Harus dijaga betul nih hak orang untuk sholat tidak terganggu. Masya Allah. Ya, ini merupakan karunia Allah, kita diperintahkan sholat. Makanya sekarang kalau mau sholat segera ditanamkan, ini penting, ini adalah kunci. Sholat ini adalah saat saya menghadap kepada yang maha menentukan segalanya, yang maha menguasai segalanya. Mudah-mudahan dengan keyakinan seperti itu, maka sholat kita lebih sungguh-sungguh. Walaupun hanya 3 menit tapi yang bagus gitu, itu lebih bagus daripada panjang dan ngelantur. Terima kasih para Facebook yang sudah menyimak, mudah-mudahan manfaat. Kita kumpul pada hari ini di Masjid TSM Trans Studio, dan hari Sabtu kita kumpul di sini ya, insya Allah. Kita doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah masuk waktu isyraq ini, silakan bagi yang masih punya wudu, pahalanya haji umroh sempurna sampai 3 kali. Rasulullah bersabda, orang yang sholat subuh dan menunggu isyraq dengan berzikir, sholat sunnah 2 rakaat, dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.